Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan dan melanjutkan pembelajaran meskipun dalam keadaan online. Semoga Allah teguhkan niat kita dan berikan kekuatan serta keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat serta pertolongan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh-soleha, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz ingin menyampaikan tentang pentingnya tidak menunda sebuah pekerjaan. Waktu tak boleh dibuang percuma. Saking berharganya waktu, Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa. Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa menghargai waktu dan jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan, karena manusia dibatasi oleh ajal yang bisa datang kapanpun dan dimanapun tanpa bisa ditawar lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang bahuku sambil bersabda, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, kalau datang waktu sore, jangan menanti waktu pagi. Kalau tiba waktu pagi, jangan menanti waktu sore. Gunakan sebaik-baiknya sehatmu untuk waktu sakitmu dan masa hidupmu untuk waktu matimu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini termasuk dalam rangkaian hadis Arba'in karena menyimpan sebuah makna yang sangat penting, utamanya bagi seorang muslim. Pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini bukanlah termasuk nasihat khusus, tetapi merupakan pesan umum yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita ambil pelajarannya untuk dijadikan petunjuk, untuk dijadikan penunjuk supaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kita. Perjalanan hidup di dunia penuh dengan liku-liku, tantangan dan rintangan yang besar kecilnya dan berat tidaknya bergantung kepada kesiapan dan kemampuan seseorang menghadapinya. Sudah selazimnya dan seharusnya kita mempersiapkan diri dengan bekal yang baik berdasarkan pemahaman yang benar akan karakter dan perjalanan hidup ini. Harapannya sebagaimana orang asing tadi yang sedang menempuh perjalanan panjang, bila mana kita menjumpai persoalan atau mengalami kesulitan, maka kita akan mampu mengatasinya dengan baik. Karena bekal yang penting dalam hidup ini adalah bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi ini juga menganjurkan kita untuk hidup zuhud di dunia ini. Artinya jangan sampai kita tergantung dan terikat dengan dunia. Karena tidak selamanya kita berada di dunia ini, anak-anak. Sebagaimana orang asing, hendaknya kita tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa akhirat. Dan sebagaimana pengembara yang tidak akan membawa beban berat yang bisa menyusahkan perjalanannya, demikian pula hendaknya kita mengambil yang secukupnya saja dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, sehingga kita tidak akan berat untuk meninggalkan dunia dan isinya ketika Allah memanggil ajal kita. Jadi sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan waktunya, maka lakukanlah amal baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktu itu tiba, sia-sia rasanya ketika tidak pernah mengerjakan amal baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Ingat, sekecil apapun amal yang kita lakukan maka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amal baik supaya ketika nanti ajal tiba kita sudah siap dengan bekal yang kita miliki. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya. Jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan, apalagi menunda sebuah ibadah. Karena semakin kita disiplin untuk mengerjakan sesuatu anak-anak, maka itu semakin membentuk kepribadian kita, mental kita untuk menjadi seseorang insan yang lebih baik. Baik anak-anak, itu yang dapat Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sesungguhnya kekurangan hanya milik Ustadz sendiri, dan kelebihan dan serta kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.